Ada sebuah aturan yang sangat aneh dan berbahaya di penjara ini. Semua tahanan harus tetap bertelanjang kaki, tetapi para penjaga memakai sepatu bot karet tebal. Ini karena ada arus listrik tegangan tinggi sebesar 10.000 volt yang mengalir di bawah tanah. Jika satu saja tahanan melanggar aturan, maka semua tahanan akan terkena sengatan listrik secara bersamaan. Setiap malam saat lampu merah menyala, arus listrik diaktifkan di tanah agar tidak ada yang mencoba melarikan diri saat malam hari. Makan dan minum hanya diperbolehkan di dalam sel dan makanan dikirim melalui sistem tabung. Sekarang soal kamar mandi. Semua tahanan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup. Beberapa tahanan yang lebih tua hanya berdiri diam. Air mulai mengalir dari atas, tidak ada yang berbicara, semua harus diam dan mandi. Namun ada seorang lelaki di penjara ini yang tidak seharusnya menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sebuah ide nekat mulai ada di pikirannya, yaitu rencana untuk melarikan diri. Dia menyadari sesuatu yang penting. Setiap kali tahanan baru datang, hanya ada 3 penjaga yang menjaga seluruh penjara. Selain itu, plafon lift yang membawa tahanan baru tidak menyentuh tanah. Itu berarti jika seseorang bisa naik ke plafon itu, ia bisa menghindari sengatan listrik. Ia sadar bahwa momen saat tahanan baru datang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ia juga menemukan cacat dalam sistem perpipaan. Ada masalah pada pipa air kamar mandi umum. Hari demi hari ia melepaskan salah satu pipa konflik sampai akhirnya suatu hari air mulai bocor dan membanjiri lantai. Jika lantai tertutup air, akan terjadi konsleting dalam sistem listrik. Ia juga butuh alat untuk menjalankan rencananya. Maka ia membeli iPhone 14 bekas hanya seharga 6 juta rupiah. Cukup murah. Ia juga mendapatkan sebuah tablet layar besar. Ia meminta bantuan seorang tahanan lain dan berjanji akan memberikan setengah dari kekayaannya jika berhasil kabur. Awalnya tahanan tua ini menolak. Hukumannya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu yang mengerikan. Tahanan yang menyelesaikan masa hukumannya tidak dibebaskan, melainkan dieksekusi dengan sengatan listrik di hari yang sama. Mendengar itu, si tahanan tua setuju. Baiklah, katanya, aku ikut. Rencana pun ditetapkan. Mereka akan kabur saat tahanan baru tiba besok. Keesokan harinya, pria itu pergi ke kamar mandi, mematakan pipa lalu kembali ke rutinitasnya. Ketika tahanan baru tiba, lantai sudah tergenang air. Saat plafon lift mulai turun, dia pun memberikan isyarat ke rekan-rekannya untuk memulai perkelahian palsu untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sementara itu, tahanan lain menyumpalkan alat ke plafon agar tidak bisa dinaikkan kembali. Tiba-tiba semua tahanan bertindak serentak. Satu orang meloncat ke plafon, yang lainnya melempar papan. Tahanan baru membuka panel listrik di lantai dan menyerang penjaga. Para penjaga panik. Nyalakan tegangan tinggi cepat, teriak mereka. Tapi tahanan tua berteriak, semua naik ke atas meja. Beberapa tahanan yang ada terlambat bereaksi dan mereka tersengat. Tetapi dalam hitungan detik, air menyebabkan crossleting di seluruh sistem. Listrik padam. Para penjaga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam beberapa saat, para tahanan mengambil alih kendali. Mereka berlari keluar secara berbaris. Para penjaga yang tersisa bersembunyi di kamar mereka. Terlalu takut untuk keluar. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Para tahanan sampai di gerbang keluar penjara. Namun di luar hanya ada lautan. Tapi tetap saja semuanya melompat menuju kebebasan.